Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sanga lebih dikenal sebagai Wali Songo, bahasa Jawa Wali Songo. 9 wali orang yang dipercaya adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada mulanya di Pulau Jawa ada 2 kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam. Para ulama itu yang mempunyai karomah pergi ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai mufti Wali Songo untuk meneruskan misi Syekh Jumadil Kubro untuk menyebarkan agama Islam, mencari dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya dengan mendatangi wilayah kerajaan Majapahit. Waktu itu rajanya adalah Baginda Prabu Wikramawardhana sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Menurut buku Haul Sunan Ampel ke-555 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, majelis dakwah yang secara umum dinamakan Wali Songo sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. Para Wali Songo tidak hidup pada saat yang bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan keluarga, pernikahan, maupun dalam hubungan guru dan murid. Bila ada seorang anggota majelis yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Seperti yang tersebut dalam kitab Kanzul Ulum Ibnul Battuta yang penulisannya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghrobi. Wali Songo pernah melakukan sidang 3 kali, yaitu tahun 1404 Masehi adalah 9 wali. Tahun 1463 Masehi masuk 3 wali mengganti yang wafat. Tahun 1463 Masehi masuk 4 wali mengganti yang wafat dan pergi. Kemudian menurut Kiai Haji Dachlan Abdul Kohar, pada tahun 1466 Masehi, Wali Songo melakukan sidang lagi membahas meninggalnya 2 orang wali, yaitu Maulana Muhammad Al-Maghrobi, Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Jalur Raja Majapahit diturunkan oleh Sunan Kalijaga yang tidak lain adalah Trah Brawijaya. Trah ini kemudian menurunkan Raja-Raja Mataram Islam. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Sanga. Pertama adalah wali yang 9 yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9 atau Sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Sanga adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik dalam kurung Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi dalam kurung 808 Hijriah. Para Wali Sanga adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dapat ditemui dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Konsep Wali Sanga atau Wali 9 dalam kosmologi Islam sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Ke-9 tingkat kewalian itu, 1 wali aktab atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2 wali aimah, yaitu pembantu wali aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3 wali autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4 wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5 wali nukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6 wali nujaba yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7 wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8 wali rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. 9 wali khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nama para Wali Sanga tersebut yaitu 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim 4. Sunan Derajat atau Raden Kasim Syarifuddin 5. Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik 6. Sunan Giri atau Joko Samudro atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Tokoh pendahulu Wali Sanga 1. Syekh Jumadil Kubro 2. Syekh Syamsuddin Al-Wasil 3. Halikul Idrus 4. Syekh Nurjati 5. Kurotul Ain 6. Bentong 7. Ali Murtado 8. Muhammad Nurul Yakin 9.
Fatimah binti Maimun. Asal-usul Wali Sanga. Teori keturunan Hadramaut. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Sanga adalah keturunan Samarkand Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada merupakan asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Tarikah Menuju Kebahagiaan mendukung bahwa Wali Sanga adalah keturunan Hadramaut dalam kurung Yaman. 1. L. W. Chiefendenberg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada 1884-1886. Dalam bukunya Le Hadramaut Atlas Colonies Arabes dan El Archipel Indian 1886 mengatakan adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah dari orang-orang Sayyid Syarif. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut dalam kurung yang bukan golongan Sayyid Syarif, tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka dalam kurung kaum Sayyid Syarif adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam dalam kurung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Vandenberg juga menulis dalam buku yang sama hal 192-204 pada abad ke-15. Di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat itu. Orang-orang Arab bercampur gaul dengan penduduk dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab, oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam dalam kurung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab Hadramaut dalam kurung Hadramaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab mengikuti jejak nenek moyangnya. Pernyataan Vandenberg spesifik menyebut abad ke-15 yang merupakan abad spesifik kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Sanga di Pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadramaut yang bermarga Assegaf, Al-Habsyi, Al-Hadad, Al-Aidrus, Al-Atas, Al-Jufri, Syihab, Syahab, dan banyak marga Hadramaut lainnya. 2. Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermadzhab Syafi'i, sama seperti mayoritas di Sri Lanka, pesisir barat India, dalam kurung Gujarat dan Malabar, Malaysia dan Indonesia. Bandingkan dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah, Pakistan dan India pedalaman, dalam kurung non-pesisir, yang sebagian besar bermadzhab Hanafi. 3. Kesamaan dalam pengamalan madzhab Syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait, seperti mengadakan maulid, membaca di babar sanji, beragam salawat Nabi, doa nur nubuwah, dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Sri Lanka, Sulu, Mindanao, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kitab fiqh Syafi'i Fathul Muin yang populer di Indonesia dikarang oleh Zainuddin Al-Malabari dari Malabar, isinya memasukkan pendapat-pendapat baik kaum fuqaha maupun kaum sufi. Hal tersebut mengindikasikan kesamaan sumber yaitu Hadramaut karena Hadramaut adalah sumber pertama dalam sejarah Islam yang menggabungkan fikih Syafi'i dengan pengamalan tasawuf dan pengutamaan Ahlul Bait. 4. Pada abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Sanga seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14. Yaitu cucu keluarga besar Azhamat Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar Hadramaut abad ke-13. Keluarga besar ini terkenal sebagai mubalik musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara, dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar, seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nuralam Akbar, dan banyak lainnya. Teori keturunan Cina sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dalam kurung 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Sanga adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Sanga adalah keturunan Arab Indonesia. Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut. Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Wali Sanga berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial.
Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Resident Po Ortman. Namun Resident Po Ortman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan, misalnya bila dibandingkan dengan Snochur Gronje dan L. W. C. van den Berg. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van Bruynesen. Bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Po Ortman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Salah satu ulasan atas tulisan H. J. De Graaf G. Pigaud M. C. Richcliffe berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana, ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Po Ortman. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Parlindungan. Teori keturunan dinasti Ayyubiyah atau Fatimiyah, teori lain adalah dinasti Ayyubiyah atau Fatimiyah. Teori ini khususnya bagi Wali Songo di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan keberadaan makam Fatimah binti Maimun yang kemungkinan merupakan nama seorang bangsawan dari dinasti Fatimiyah. Teori Mekah adalah teori yang dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori ini sekaligus mengkritisi teori India atau Gujarat yang dikembangkan oleh orientalis Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.